Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, siswa-siswaku kelas 10 MIPA SMA Negeri 1 Semarang. Baik, pada kesempatan kali ini bertemu dengan saya, Kismun Tofiah, boleh dipanggil Ibu Kismun. Saya dari Pendidikan Biologi UIN Wali Songo Semarang yang akan membersamai anak-anak semua dari kelas 10 MIPA untuk belajar biologi ya. Jadi untuk materi kali ini kita akan membahas tentang virus. Oke, langsung saja. Pembahasan tentang virus nanti ada berbagai macam. Yang pertama tentang sejarah, ciri, struktur, bentuk, dan klasifikasi. Itu di pertemuan pertama. Untuk selanjutnya nanti kita juga akan membahas tentang peran virus, kemudian bagaimana replikasi itu terjadi. Jadi saya harap kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Selain itu, saya juga akan meminta kalian membuat sebuah keterampilan berupa video kampanye bahaya virus dalam kehidupan, terutama kaitannya dengan virus COVID, mohon maaf, berkaitan dengan penyakit COVID-19. Itu. Kemudian apa yang akan kita bahas? Ya, ada 4 poin besar yang akan kita bahas. Yang pertama tentang sejarah ciri struktur virus, kemudian bentuk dan klasifikasi virus yang akan kita bahas dalam pertemuan pertama. Kemudian yang kedua tentang replikasi dan peran virus, serta studi kasus, terutama tentang HIV/AIDS maupun SARS-CoV-2, yaitu virus penyebab penyakit COVID-19. Seperti itu. Selanjutnya, kemudian ini sebentar ya. Kemudian, menurut kalian, virus itu termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Silahkan coba difikirkan terlebih dahulu, apakah virus itu benda hidup atau benda tak hidup? Jika hidup, alasannya kenapa? Jika tak hidup, alasannya juga kenapa? 5 detik ya. Oke, sudah 5 detik sepertinya. Baik, ciri-ciri virus terlebih dahulu sebelum kita menjawab pertanyaan tadi. Ciri-ciri virus yang pertama berukuran mikroskopik, yaitu antara 20-300 nanometer. Karena ukurannya yang mikroskopik itu, dia hanya bisa dilihat oleh namanya mikroskop elektron. Mikroskop elektron itu memiliki perbesaran yang sangat tinggi, bisa berjuta-juta kali. Berbeda dengan mikroskop cahaya yang hanya memiliki perbesaran biasanya 12,5 kali 10, 10 kali 10, itu memiliki perbedaan dengan mikroskop elektron. Makanya, karena perbesaran yang tinggi, sebelah kanan ini ada berbagai macam bentuk virus, baik dari bakteriofag, kemudian virus TMV atau tobacco mosaic virus, dan adenovirus. Ini merupakan ukuran dilihat dari mikroskop elektron, seperti itu. Kemudian yang kedua, virus merupakan makhluk peralihan. Jadi bukan makhluk hidup dan juga bukan makhluk mati atau makhluk tak hidup secara obligat atau secara mutlak. Tapi dia makhluk peralihan. Kenapa? Karena pada situasi yang di lingkungan mati, dia dapat dikristalkan. Sedangkan dalam situasi hidup, dia dapat berkembang biak seperti itu. Kemudian virus disebut benda hidup karena dapat bereproduksi dalam material hidup dan dapat menginvasi maupun mengendalikan sel makhluk hidup. Jadi ketika ada virus, dia masuk dalam sel hidup yang disebut sel inang,
dia dapat menggandakan dirinya sebanyak-banyaknya. Itu juga merupakan kelebihan dari virus. Jadi, dia tidak hanya menggandakan satu atau dua saja, tapi juga bisa beratus-ratus bahkan beribu kali dari jumlah awalnya. Kemudian virus juga mengendalikan sel makhluk hidup. Makanya ketika suatu tubuh atau makhluk hidup yang terkena virus, tidak dapat dipungkiri juga dapat menyebabkan adanya penyakit. Itu merupakan bahaya dari virus. Selanjutnya, virus tidak memiliki perlengkapan selular untuk bereproduksi sendiri. Jadi, kalau dalam makhluk hidup, dia memiliki bagian-bagian selnya. Kalau di hewan kita mengenal namanya membran sel, kemudian ada ribosom, badan Golgi, dan lain sebagainya. Begitu pula pada tumbuhan. Tetapi pada virus dia tidak memiliki hal semacam itu. Dia hanya memiliki asam nukleat. Bahkan asam nukleatnya itu tidak dua-duanya. Artinya asam nukleat itu kan ada dua, DNA dan RNA. Si makhluk hidup biasanya memiliki dua-duanya, tetapi virus tidak punya. Dia hanya memiliki DNA atau RNA saja. Jadi salah satu saja seperti itu. Kemudian virus diselubungi oleh selubung namanya itu kapsid. Ya, nanti kita akan banyak belajar tentang strukturnya ya. Kemudian virus bersifat parasit intraseluler obligat. Artinya dia merugikan, hidup di dalam sel inang, intra, obligat itu sepenuhnya ya. Kemudian virus selalu terasosiasi dengan penyakit tertentu. Artinya ketika sudah ada virus yang menginfeksi baik tumbuhan, manusia maupun hewan, dia akan menyebabkan suatu penyakit. Tergantung konteksnya ya. Di sini contohnya ada virus yang menyerang manusia, contohnya influenza, HIV. Kalau hewan contohnya virus flu burung, flu babi. Kalau tanaman contohnya mozaik tembakau atau TMV. Seperti itu. Next, nah ini untuk mempermudah teman-teman dalam memahami antara sel hidup dan virus, ada tabel perbedaan. Yang pertama, sel hidup dia memiliki dua tipe asam nukleat sekaligus, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sel hidup memiliki DNA dan RNA, sedangkan virus memiliki DNA atau RNA. Itu yang harus dibedakan. Kemudian, sel hidup dia dapat mereproduksi semua bagian selnya, artinya saya beri contoh manusia. Manusia itu memiliki dua jenis sel, yaitu sel tubuh dan sel kelamin. Ya, sel somatik dan sel gonad. Keduanya itu dapat membelah, dapat bereproduksi. Sedangkan dalam virus itu tidak bisa. Yang bereproduksi itu hanya materi genetik dan selubung proteinnya saja. Itu yang harus ditekankan untuk perbedaan antara sel hidup dan virus. Kemudian virus memiliki sel hidup memiliki sistem metabolisme. Sistem metabolismenya saya maksud ini seperti sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sirkulasi, sistem hormon, dan lain sebagainya. Sedangkan virus tidak memiliki sistem metabolisme. Karena itu, virus tidak dapat tumbuh dan bereproduksi tanpa adanya sel inang. Ya, itu ya untuk perbedaannya. Kemudian ini terkait sejarah penemuan virus dari tahun ke tahun, dimulai dari 1883 oleh Adolf Meyer, seorang ilmuwan Jerman. Dia meneliti penyakit mosaik yang menghambat pertumbuhan tanaman tembakau. Kemudian 1892 ini ada Dmitri Ivanovsky, dia juga melakukan eksperimen terhadap penyakit mosaik tembakau dan memberikan kesimpulan bahwa penyakit itu ternyata disebabkan oleh bakteri patogen. Ya, kemudian 1897, si Martinus Beijering, seorang ilmuwan Belanda, juga melakukan percobaan yang sama seperti Ivanovsky. Awalnya, dia menyaring getah daun tembakau yang terkena penyakit keramik dengan saringan keramik. Kemudian hasilnya dioleskan ke daun tembakau yang sehat. Penyaringan itu dilakukan berulang kali. Kemudian dia mengambil kesimpulan bahwa bakteri itu mampu berkembang biak dan ukuran sangat kecil. Kenapa bisa mengambil kesimpulan kecil? Karena dia dapat lolos dari saringan keramik. Itu kan sudah mulai ada pertanyaan ya.
apakah itu bakteri atau makhluk kecil lainnya yang non-bakteri. Kemudian 1935 si Wendell M. Stanley dari Rockefeller Institute Amerika Serikat, dia berhasil mengisolasi dan mengkristalkan virus mosaik. Dari penelitian itu kemudian si Stanley dia terkenal dengan orang yang menamakan virus itu sebagai TMV atau tobacco mosaic virus. Nah, ini merupakan visualisasi dari tobacco mosaic virus yang berbentuk silindris ya. Itu untuk sejarah. Kemudian untuk bentuk virus ini ada 5 secara umum. Bentuk batang, contohnya TMV. Kemudian bentuk polihidris, poli kan banyak ya, jadi sisinya itu ada banyak. Itu contohnya ada adenovirus nomor 2. Kemudian ada papovavirus, ya, itu penyebab penyakit kutil. Silakan nanti teman-teman bisa browsing sendiri di internet atau melalui literatur-literatur yang valid terkait ini untuk bentuk virus. Kemudian yang ketiga ada bentuk bulat. Bentuk bulat ini dimiliki contohnya oleh virus influenza, kemudian virus Ebola, orthomyxovirus, ya, virus HIV juga. Dan yang keempat ini ada virus huruf T, contohnya adalah bakteriophag. Dan virus ini merupakan virus yang terkenal dengan komponen yang kompleks ya, komponen yang lengkap, baik itu dari kepalanya, dari bagian badannya, dari ekor. Karena dia memiliki semua komponen itu, dia dianggap virus lengkap ya, yang memiliki komponen tubuh lengkap. Kemudian yang kelima ada bentuk oval, contohnya adalah rhabdovirus yang menyebabkan penyakit rabies. Ini bisa dilihat. Sebenarnya ada banyak sekali teman-teman untuk bentuk virus, karena virus itu tidak hanya apa yang tercantum dalam slide. Silakan teman-teman nanti bisa browsing atau mencari literatur sebenarnya bentuk batang selain TMV itu apa saja. Bentuk polihidris selain adenovirus itu apa saja. Ini kan hanya sebatas contoh, silahkan teman-teman bisa explore sendiri. Seperti itu ya, anak-anak. Selanjutnya untuk struktur virus, karena tadi saya sudah menyampaikan bahwasanya bakteriophag itu merupakan virus ya, virus yang memiliki komponen lengkap, jadi bisa kita lihat untuk bagian-bagiannya. Yang pertama ada kapsid. Kapsid ini merupakan bagian yang berada di sisi kepala, dia berfungsi pemberi bentuk pada virus, kemudian melindungi asam nukleat virus dari kerusakan. Karena begini, di dalam kapsid, di dalam subung itu ada namanya asam nukleat atau DNA. Ya, DNA itu sangat berfungsi dalam pembawa kode pewarisan sifat virus. Itu fungsinya. Kemudian selain itu ke bawah lagi ada leher virus. Namanya leher kebanyakan berfungsi sebagai penyangga kepala virus. Ya, dan hanya virus kompleks yang memiliki leher. Jadi tidak semua virus dia memiliki leher. Itu yang harus ditekankan. Kemudian ke bawah lagi ada selubung ekor. Selubung ekor ini berfungsi menginjeksi DNA virus ke dalam sel host phage dan juga tempat penghubung antara kepala virus dan lempeng dasar virus. Selanjutnya ada lempeng dasar. Lempeng dasar ya sesuai namanya, dia sebagai tempat melekatnya serabut ekor dan jarum penusuk. Tuh. Kemudian untuk serabut ekor, ya, serabut ekor ini sesuai yang ditunjuk sebagai penerima rangsangan atau reseptor dan juga untuk menempel pada sel inang. Kemudian untuk selanjutnya ada jarum penusuk. Dia berfungsi untuk melubangi sel inang agar DNA virus dapat masuk ke dalam sel inang. Gitu. Jadi secara umum virus itu ketika dia menginjeksi manusia, dia akan menusuk terlebih dahulu permukaan tubuhnya, misalnya ya manusia ini. Kemudian dia akan menetrasi bagian-bagian asam nukleatnya agar dapat menyatu ya, bahasanya menyatu dengan sel inangnya. Jadi untuk prosesnya itu nanti akan banyak kita bahas di replikasi saja ya. Ini fokus di struktur dulu.
Nah, teman-teman, berhubungan dengan pandemi COVID-19, bagaimana dengan struktur virus corona? Silakan nanti teman-teman bisa buka link YouTube ini, ya. Nanti akan ada animasi struktur virus corona. Bisa dieksplor sendiri ya. Nah, ini merupakan overview dari struktur virus corona. Yang pertama, dilihat dari mikroskop elektron. Ada bentuk seperti mahkota ya, corona dari corona matahari ya, menyerupai. Kemudian ini ada ilustrasi yang dibuat oleh ilmuwan di Amerika Serikat. Ada paling ujung ini spike glycoprotein atau protein S, M protein, hemaglutinin, kemudian envelope, selubung ya, kemudian ada RNA dan N protein, selain itu ada E protein. Seperti itu. Next ya. Jadi secara genom itu susunan gennya ya, dilihat ada 3 kekerabatan, ada 3 keluarga dari virus corona. Karena kita membahas virus corona, di sini saya membahas SARS-CoV, kemudian MERS-CoV, dan SARS-CoV-2. Jadi untuk SARS-CoV sebenarnya dia itu sudah ada sejak tahun 2002 itu di daerah Wuhan, China. Kemudian sekarang ada lagi SARS-CoV-2. Sebenarnya mereka dalam keluarga yang sama. Jadi kan dalam klasifikasi virus yang akan kita bahas nanti, si SARS, MERS, dan SARS-CoV-2 dia itu memiliki hubungan kekerabatan yang cukup erat ya. Nah, ini merupakan susunan dari genomnya ya, susunan dari genomnya. Dan ini merupakan bentuk secara sederhana ya. Oh, ini spike protein, membran protein, envelope protein, nukleokapsid, sampai angiotensin converting enzyme 2 ya. Ini bisa dilihat. Untuk fungsinya, si protein S, ya, protein spike atau protein lonjakan yang kalau teman-teman lihat dalam gambar sebelumnya tadi, dia berbentuk semacam duri. Ya, dia ternyata berfungsi sebagai reseptor. Reseptor itu penerima rangsang dengan sel inang, ya. Itu. Kemudian protein M atau membran protein, dia adalah protein yang beri bentuk pada selubung virus yang mengikat nukleokapsid sehingga menguasai siklus perakitan virus corona. Protein M itu berada di sini ya. Dilihat tempatnya. Kemudian protein E, dia memiliki peran multifungsi dalam patogenesis, kemudian perakitan dan pelepasan virus. Selain itu, protein E dia juga berfungsi sebagai viroporin, ya, saluran ion. Ini berhubungan dengan transfusi membran seperti itu ya. Kemudian ada protein N, dia berfungsi dalam membentuk genom virus secara kompleks ya, serta memfasilitasi interaksi protein M selama perakitan virus serta meningkatkan transkripsi. Transkripsi itu proses penggandaan ya, penggandaan DNA ya, nanti berujung ke replikasi dan seterusnya. Jadi untuk materi ini struktur virus corona memang agak kompleks ya, karena sebenarnya ini belum jatahnya kalian, tapi karena materi kita tentang virus, saya juga menghubungkan dengan konteks sekarang agar teman-teman memiliki pandangan yang luas terkait materi. Seperti itu. Jadi nanti misal ada pertanyaan yang yang ada di pikiran teman-teman terkait struktur virus corona, silahkan bisa melalui PC atau tanya saja di kolom komentar. Seperti itu. Nah, ini klasifikasi virus. Klasifikasi menurut International Committee on Taxonomy of Viruses atau ICTV. Jadi untuk klasifikasi seperti tumbuhan maupun hewan serta virus ternyata
mereka juga memiliki aturannya sendiri, ya, seperti itu. Saya memberikan contoh klasifikasi virus Ebola. Dari ordonya itu ada Mononegavirales, berakhiran les ya. Untuk famili ada Filoviridae berakhiran AE. Kemudian ada genus Filovirus. Untuk spesies juga contohnya Ebola, virus Zaire. Jadi untuk aturannya secara lengkap silakan teman-teman bisa baca di file rangkuman virus yang sudah saya share di LMS. Itu di sana cukup lengkap untuk aturan klasifikasi menurut ICTV. Nah, ini kemudian ada klasifikasi menurut asam nukleat. Sebenarnya untuk klasifikasi itu juga cukup banyak berdasarkan kategorinya. Misal berdasarkan simpul itu juga ada, tapi saya di sini mengambil yang secara umum saja, yaitu menurut asam nukleat. Menurut asam nukleat, virus itu ada dua, yang pertama ribovirus dan deoksiribovirus. Kalau ribovirus itu virus yang asam nukleatnya berupa RNA saja. Contohnya yang gampang itu virus corona, ya, penyebab polio. Kemudian deoksiribovirus itu asam nukleatnya berupa DNA saja. Contohnya virus herpes, virus mosaik itu DNA. Seperti itu. Oke teman-teman, untuk pertemuan 1 cukup itu saja. Jika nanti ada pertanyaan yang membingungkan, silakan untuk bisa ditanyakan. Kemudian untuk selanjutnya silakan kalian mengerjakan post-test yang sudah saya post di LMS. Itu ada 10 soal yang cukup tahapnya dari mudah sampai sulit. Kalian harus bisa teliti dengan menganalisis dengan sebaik-baiknya, karena ada beberapa materi yang tidak tercantum dalam PowerPoint. Jadi kalian harus benar-benar mengeksplor sebaik-baiknya. Seperti itu. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang replikasi dan peran virus. Dengan metode yang sama, saya akan mengirimkan video kepada teman-teman. Serta nanti seperti biasa akan ada pretest dan post-test, silakan untuk bisa dipersiapkan. Dan nanti di akhir pembelajaran saya akan memberikan kalian tugas keterampilan untuk membuat video. Instruksinya akan saya kirim juga di LMS. Dan selanjutnya nanti akan ada ulangan harian. Jadi silakan teman-teman bisa persiapkan materi sebaik mungkin, jangan sampai tidak belajar. Karena nilai ulangan harian, pretest, post-test itu akan sangat mempengaruhi nilai akhir mata pelajaran biologi. Oke, mungkin itu saja ya untuk materi hari ini. Tetap jaga stamina, jaga kesehatan, jangan begadang ya, karena kalian itu dari Senin sampai Jumat full, dari pagi sampai siang. Saya harap kesehatan tetap dijaga, walaupun pandemi seperti ini, saya ingin kalian tetap bersemangat dalam belajar. Ya, kuncinya adalah semangat dan selalu termotivasi. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan. Tidak apa-apa kalian chat saya di waktu malam, tidak apa-apa jika itu waktu kalian belajar, dan jika saya luang akan saya balas. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.